Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syifaq Al-Azizi, saya NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan dari kehamilan postpartum. Ya, di sini saya akan mengambil dari definisi, faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, upaya pencegahan, dan juga dari beberapa kutipan dari dalil-dalil yang saya temukan. Dan di sini dari makros dan histonya tidak kami temukan. Yang mana kita lanjut saja dari definisi. Definisi sendiri, kehamilan postpartum adalah kehamilan yang berlangsung selama 42 minggu. Dihitung dari hari pertama hari terakhir, kehamilan postpartum merupakan salah satu faktor risiko penyebab dari angka kematian di Indonesia, bayi di Indonesia pada usia 0 sampai 6 tahun sebesar 2,8%. Itu menurut Kemenkes tahun 2013. Sehingga kehamilan postpartum adalah faktor risiko yang meningkatkan morbiditas dan juga mortalitas dari perinatal. Patofisiologinya sendiri di sini masih belum jelas, namun diduga berhubungan dengan adanya peningkatan dari CRH, kortikotropin releasing hormone, yang mana pada saat kehamilan plasenta akan memproduksi kortikotropin releasing hormone yang terkait dengan lama durasi kehamilan. Nah, namun di sini juga ada beberapa teori yang menyebabkan dari kehamilan postpartum. Yang pertama adalah pengaruh progesteron. Turunan hormon progesteron dalam kehamilan dipercaya merupakan kejadian perubahan endokrin yang penting dalam memacu proses biomolekular pada persentian dan juga meningkatkan sensitivitas uterus terhadap oksitosin, sehingga beberapa penulis dan beberapa eh, peneliti menduga bahwa terjadi kehamilan positif adalah karena berlangsungnya pengaruh progesteron. Terus yang kedua adalah teori oksitosin. Nah, pemakaian oksitosin untuk induksi persalinan pada kehamilan positif memberi kesan atau dipercaya bahwa oksitosin secara fisiologis memegang peranan penting dalam menimbulkan persalinan dan pelepasan oksitosin dari neurohipofisis ibu hamil yang kurang pada usia kehamilan lanjut, diduga sebagai salah satu penyebab kehamilan positif. Terus yang ketiga adalah herediter. Seorang ibu yang mengalami kehamilan positif mempunyai kecenderungan untuk melahirkan lewat waktu pada kehamilan berikutnya. Sehingga apabila seseorang ibu mengalami kehamilan positif saat melahirkan anak perempuan, maka besar kemungkinan anak perempuannya akan mengalami kehamilan positif. Seperti itu untuk patofisiologinya. Dan juga dari beberapa teori. Nah, di sini dari faktor resiko di sini kita temukan ada beberapa, yaitu dari wanita nulipara, terus primipara, terus ibu yang hamil memang kurang dari 20 tahun atau hamil pada usia muda, ataupun lebih dari 35 tahun, memiliki riwayat ibu yang melahirkan secara postpartum, terus juga punya faktor eksternal ya, mulai dari pendidikan yang rendah, status ekonomi yang rendah, terus juga dari pengetahuan yang rendah, terus memiliki kelainan hormonal dan juga obesitas, itu dipercayai meningkatkan dari faktor risiko terjadinya kehamilan postpartum. Selanjutnya dari manifestasi klinis, di sini manifestasi klinisnya itu tidak secara spesifik karena di sini kita bisa mendiagnosis secara pasti dan dari WHO secara jelas itu apabila memang melihat usia kehamilan 42 minggu sejak dari HPHT wanita. Nah, siklus menstruasinya pun itu mencapai 28 hari ataupun masih normal. Nah, apabila dia melebihi dari 42 minggu, dari HPHT wanita dan dari siklus menstruasinya itu normal 28 hari, maka kita bisa tegakkan diagnosis dari kehamilan postpartum. Selanjutnya dari upaya pencegahan, karena hal ini masih belum jelas penyebabnya, maka wanita itu yang sedang hamil harus lebih waspada apabila dari kehamilannya itu pada usia muda. Umurnya kurang dari 20 tahun, kehamilan pada usia yang cenderung agak tua atau lebih dari 35 tahun, dan curiga terhadap kehamilan yang memang melebihi dari waktu biasanya. Karena biasanya kan sekitar 37 minggu dan tidak lebih dari 42 minggu. Nah, rutin kontrol ke bidan ataupun dokter terdekat untuk mencegah apabila terjadinya kecurigaan terhadap kehamilan postpartum atau lebih dari 42 minggu. Seperti itu. Atau lebih dari pada waktunya ya. Nah, selanjutnya untuk mencari informasi mengenai penyakit apa saja yang mungkin terjadi pada selama kehamilan. Nah, kan terdapat banyak penyebab ataupun penyakit selama kehamilan, mulai dari kehamilan yang preterm, terus aterm, terus dia juga imatur, itu mungkin bisa dicari informasi lebih lanjut untuk mencegah adanya, dan kita lebih aware untuk mencegah terhadap terjadinya kehamilan postpartum seperti itu, karena merupakan salah satu faktor resiko tinggi ya, salah satu faktor resiko tertinggi yang menyebabkan dari morbiditas dan juga mortalitas dari perinatal.
Oke, selanjutnya kita di sini saya temukan dari Quran surah An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasab. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri terhadap karena yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki apa bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karenanya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena ini penyebabnya masih belum jelas, maka alangkah baiknya kita tuh melakukan pencegahan. Kita melakukan usaha, upaya pencegahan untuk mencegah apabila memang mau ataupun dicurigai terjadinya kehamilan yang lebih dari waktu biasanya, maka kita lakukan itu ya, upaya pencegahan tadi. Kita harus berusaha. Insya Allah kalau misalnya kita berusaha, dari Allah itu akan memberikan jalan yang terbaik seperti itu. Oke, kita lanjut. Jazakumullahu khairan. Syukran katsiran. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.